Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kinetika metamorfisme tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana laju reaksi itu dirumuskan menjadi E per RT, yang di mana E merupakan energi aktivasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut ada 3. Yang pertama suhu, yang kedua energi aktivasi, dan yang ketiga kondisi fisik bahan yang bereaksi. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang pertama, yaitu suhu. Kinetika reaksi heterogen tidak dipahami dengan baik, tetapi pernyataan kualitatif dapat dibuat dengan tingkat kepastian tertentu. Pengelompokan ionik yang ditemukan dalam mineral adalah semua entitas yang relatif stabil, dan sebelum mereka dapat disusun kembali untuk menghasilkan mineral yang berbeda, mereka harus mengalami semacam dislokasi. Dan energi yang diperlukan untuk mengalami dislokasi ini hanya jika energinya dengan jumlah yang cukup besar, barulah fungsi eksponensial ini menjadi E per RT. Nah, fungsi ini menjadikan energi aktivasi sebagai faktor tunggal terpenting yang menentukan kecepatan reaksi dan menunjukkan bahwa mereka meningkat dengan jumlah tertentu per unit kenaikan suhu. Pernyataan biasa bahwa laju reaksi digandakan dengan kenaikan suhu 10 adalah generalisasi kasar dan menyiratkan energi aktivasi seragam sekitar 13.000 kalori per mol. Tingkat aktivasi yang diukur menunjukkan kisaran yang cukup besar, tetapi urutan laju reaksi ini menjadi signifikan. Suhu dengan demikian merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan laju reaksi. Lalu faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua yaitu energi aktivasi. Energi aktivasi dari reaksi yang mengambil place selama metamorfisme dapat diharapkan bervariasi sesuai dengan sifat reaksi dan sangat dipengaruhi oleh jenis perubahan struktural yang terlibat. Studi perubahan polimorfik telah menunjukkan bahwa laju transformasi tersebut sangat bergantung pada derajat penataan ulang unit-unit struktural. Contoh tipikalnya adalah inversi cepat kuarsa rendah ke kuarsa tinggi dibandingkan dengan transformasi lambat kuarsa tinggi menjadi tridimit. Dengan analogi, dapat diharapkan bahwa perubahan dari klorid menjadi biorit misalnya mungkin memiliki energi aktivasi yang jauh lebih rendah daripada perubahan dari klorid menjadi garnet. Pada perubahan pertama, segmen besar kisi klorid dapat langsung dimasukkan ke dalam kisi biotit. Sedangkan pada perubahan terakhir, lembaran silikon oksigen tetrahedral harus benar-benar dipecah sebelum struktur garnet dapat dibangun dirinya. Faktor yang ketiga yaitu laju kondisi fisik bahan yang bereaksi. Laju rekonstruksi batuan juga akan dipengaruhi oleh kondisi fisik bahan yang bereaksi, terutama jenis butirannya dan keintiman campurannya. Unit-unit yang bereaksi lebih mudah bersatu semakin kecil ukuran butirnya dan semakin lengkap pencampurannya. Yaitu batuan berbutir halus akan merespon metamorfisme lebih cepat daripada batuan butir yang lebih besar. Di sini, stres memiliki efek mekanis yang penting, dengan menggiling mineral penyusun bersama-sama dan dengan demikian menghancurkan mereka dan mendekatkannya. Meskipun reaksi metamorfik dapat berjalan lambat, kita tidak boleh lupa bahwa tersedia jangka waktu yang lama. Perhitungan pada rezim termal di sini, intrusi plutonik telah menunjukkan bahwa suhu tinggi dipertahankan di sekitar intrusi selama puluhan juta tahun. Studi tentang argon retentior dalam mineral metamorf menunjukkan bahwa suhu yang melebihi suhu yang diperlukan untuk menyegel difusi argon mungkin ada lebih dari 100 juta tahun di beberapa daerah metamorfisme regional. Bahkan langkah pengendalian tingkat dalam metamorfisme tampaknya terkait dengan perpindahan material daripada fluktuasi suhu.
Studi koefisien difusi solid state dalam silikat menunjukkan bahwa bahkan dalam kisaran 600 hingga 1000 derajat Celcius, koefisien difusi memiliki nilai dalam kisaran 10 pangkat min 10 hingga 10 pangkat min 16 meter persegi per detik. Jika rata-rata jarak difusi X diperkirakan menggunakan hubungan X sama dengan 2 dt, di mana D adalah koefisien difusi dan waktu. Bahkan selama periode 100 juta tahun, migrasi atom berada dalam kisaran cm hingga meter. Agar elemen dapat bergerak pada jarak yang lebih jauh, difusi antar granular atau iluid harus dilakukan. Jika fasa fluida dihilangkan, reaksi metamorf sebenarnya berhenti. Untuk alasan ini, sistem metamorf suhu tinggi dipertahankan pada pendinginan duo untuk kesulitan memasukkan kembali air ke sistem anhidrat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metamorfisme dan aturan fase. Garis pendekatan yang paling bermanfaat untuk geokimia metamorfosis adalah melalui prinsip kesetimbangan dalam sistem heterogen seperti yang dikodifikasi oleh aturan fase. Studi tentang batuan metamorf menunjukkan bahwa kesetimbangan umumnya dicapai selama metamorfosis. Meskipun buktinya biasanya tidak berlangsung dalam batuan beku, seringkali mungkin untuk memutuskan pertanyaan seperti itu dengan merujuk langsung ke hasil eksperimen laboratorium. Pengamatan eksperimental kesetimbangan dalam sistem silikat pada suhu dan tekanan metamorfosis telah membusuk namun berkembang ke tingkat yang sama. Secara umum, bukti kesetimbangan dalam kumpulan fase batuan metamorf bertumbuh pada kriteria seperti komposisi mineralogis sederhana dan kecenderungan asosiasi mineral tipikal tertentu untuk terulang kembali dalam batuan dengan komposisi umum yang sama meskipun usia dan daerah sangat berbeda. Nah, berdasarkan aturan fase, jumlah mineral yang mampu hidup bersama sebagai fase sistem pada equilibrium dibatasi oleh jumlah komponen di batuan. Para ahli menemukan bahwa fase biasanya bahkan lebih sedikit dari jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fase hadir. Banyak batuan metamorf kimia kompleks seperti amfibolite, dan sekismika sangat sederhana secara mineralogi. Hal ini jelas karena unsur-unsur individu yang muncul dalam komposisi batuan bukanlah komponen yang berbeda dalam pengertian termodinamika, yaitu besi dan magnesium sering bertindak sebagai satu komponen, dan pada tingkat yang lebih rendah, aluminium dan besi-besi, dan natrium dan kalsium. Seperti disebutkan di atas, pendekatan yang telah terbukti sangat bermanfaat dalam menjelaskan evolusi batuan beku. Penyelidikan laboratorium tentang hubungan fase dalam sistem silikat juga telah diperluas oleh ke kondisi yang sesuai dengan memperoleh selama metamorfosis. Penemuan ekstensif pertama dari jenis ini yang muncul adalah untuk sistem MgO SiO2 H2O yang tertera pada kurva tekanan suhu kesetimbangan invarian di sistem ini, pada kurva yang ada di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip Fassier. Idealnya, klasifikasi gensik bantuan metamorf akan didasarkan pada suhu dan tekanan di mana kumpulan mineral berasal. Eskola mengakui bahwa asurasi mineral menunjukkan kondisi pembentukan serta komposisi kimiawi batuan itu sendiri. Dia mencontohkan prinsip ini dengan memahat batuan yang berbeda dengan komposisi kimia yang serupa dan menunjukkan bahwa komposisi mineralogis masing-masing berbeda. Eskola merumuskan konsep fasies mineral sebagai berikut.
Fasies mineral terdiri dari semua batuan yang berasal dari kondisi suhu dan tekanan yang sangat mirip, sehingga komposisi kimia tertentu menghasilkan mineral yang sama, terlepas dari modenya. Kristalisasi, baik dari magma atau larutan, atau gas berair, dan baik dengan kristalisasi langsung dari larutan, kristalisasi primer, atau dengan perubahan bertahap mineral pembawa, yaitu kristalisasi metamorf. Ciri-ciri mineralogi karakteristik dari fasies yang berbeda dapat paling jelas diilustrasikan oleh Nance diagram komposisi segitiga. Serupa pada prinsipnya dengan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem 3 komponen. Dalam diagram tersebut, masing-masing dan perkembangan mineral seperti mulit atau sanidin apex mewakili komponen tertentu. Komponen yang dipilih tersebut terutama bertanggung jawab atas variasi mikrologikal yang diamati di dalam fasies. Diagram semacam itu diperkenalkan oleh Escola dan biasanya diagram ACF di mana A adalah Al2O3 dan Fe plus Fe2O3, C adalah CaO dan F adalah FeMgO. Efek silika pada kumpulan mineral yang mungkin dapat diilustrasikan dengan membandingkan dua diagram ACF, satu yang paling umum untuk batuan dengan kelebihan SiO2 hadir sebagai kuarsa bebas dan yang lainnya untuk batuan yang kekurangan SiO2. Dengan cara yang sama, diagram memiliki telah dibangun untuk batuan dengan komposisi. Dengan cara yang sama, diagram yang dimiliki telah dibangun untuk batuan dengan komposisi khusus, yaitu diagram AKF, di mana K mewakili K2O, dan ACF yang menggambarkan fasies yang berbeda. Diagram tersebut bisa dilihat pada slide pada gambar 11.7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi mineral dan prinsip fasies. Dasar termodinamika untuk kisi petrogenetik ini dan hubungannya dengan prinsip fasies telah dibahas secara menyeluruh oleh Thomson pada tahun 1955, yang menunjukkan bahwa batas antara kurva busur fasies dalam kesetimbangan univariat. Jika kesetimbangan melibatkan hanya padatan kristal, kurva ini memiliki kemiringan yang ditentukan oleh persamaan Clapeyron dan berbentuk garis lurus. Banyak keseimbangan yang signifikan dalam metamorfisme, bagaimanapun melibatkan keuntungan atau kerugian dari konstituen yang mudah menguap seperti karbon dioksida atau air, yang bekerja dengan tekanan yang sama atau kurang dari yang bekerja pada padatan kristal. Jika hanya satu konstituen yang mudah menguap yang terlibat dalam keseimbangan dan tekanan di atasnya setara dengan tekanan total, kutip Clapeyron masih berlaku, tetapi kurva cekung ke arah sumbu tekanan dan memiliki kemiringan positif, karena peningkatan tekanan menaikkan suhu dekomposisi dari zat yang mengandung komponen yang mudah menguap. Prinsip-prinsip ini diilustrasikan pada gambar 11.8 yang memberikan kurva keseimbangan untuk sejumlah reaksi yang berkaitan dengan kondisi intermorfosis. Kurva-kurva ini telah ditentukan baik dengan penyelidikan eksperimental tentang keseimbangan atau dengan perhitungan kurva keseimbangan dari data termokimia. Dapat dilihat bahwa untuk reaksi yang melibatkan volatil, kelengkungan garis yang paling besar pada tekanan rendah dan menjadi lurus pada tekanan yang relatif sedang. Seperti disebutkan di atas, kurva ini memiliki kondisi yang diperoleh ketika tekanan komponen volatil sama dengan tekanan total.
Kondisi ini mungkin tidak berlaku dalam kasus metamorfisme tertentu. Misalnya, jika batuan yang mengalami metamorfisme dihubungkan oleh ruang pori ke permukaan, konstituen yang mudah menguap dapat bocor. Tekanan parsial mungkin sangat rendah dan dalam kasus ekstrim dapat mendekati permukaan. Dalam keadaan ini, kurva equilibrium memiliki kemiringan negatif. Mineralogi batuan metamorf tidak hanya bergantung pada komposisi material asli dan suhu serta tekanan metamorfosis, tetapi juga pada prinsip jumlah dan tekanan parsial air dan volatil total. Sebagai contoh, salah satu reaksi yang paling umum dari metamorfosis tingkat rendah adalah muskovit plus klorit menjadi biotit. Dan masuknya biotit merupakan penanda penting di banyak daerah metamorfisme progresif. Namun, daripada menjadi kombinasi langsung antara muskovit dan klorit, ini mungkin merupakan reaksi antara muskovit dari suatu komposisi dan klorit menghasilkan muskovit dengan komposisi dan biotit yang berbeda. Atau, reaksi yang melibatkan feldspar kalium. Urutan reaksi ditunjukkan pada gambar 11.9. Pada suhu yang lebih rendah, biotit dibentuk oleh reaksi garis mikro plus klorite biotik plus mika putih plus kuarsa plus H2O. Pada suhu yang lebih tinggi, perubahan komposisi muskovit yang diuraikan di atas terjadi. Bidang penurunan stabilitas muskovit Pengit dapat dilihat pada diagram. Pengit adalah nama mineral untuk mineral jenis muskovit dengan substitusi MgFe2+ Si untuk AlAl pada muskovit yang ideal. Sebagian besar mineral batuan metamorf memiliki variasi komposisi yang cukup besar melalui substitusi atom, dan stabilitas mineral serta reaksinya dengan mineral lain akan dipengaruhi oleh sifat dan luas substitusi tersebut. Misalnya, garnet dalam batuan metamorf bervariasi dari almandin, kaya besi di sekis kelas rendah, hingga pyrope, kaya magnesium dalam eklogit dan granulit tingkat tinggi. Demikian pula, kandungan anortit dari plagioclase meningkat dengan peningkatan di kelas metamorf, seperti halnya kandungan aluminium hornblende. Telah lama diketahui bahwa kandungan anortit plagioclase dalam batuan metamorf sering meningkat seiring dengan peningkatan derajat metamorfisme. Ini adalah cerminan dari peran independen natrium dan kalsium dalam batuan ini. Natrium umumnya hadir hampir seluruhnya dalam bentuk senyawa albit dari plagioclase, sedangkan kalsium dapat hadir dalam sejumlah kalsium aluminium silikat. Pada sebagian besar batuan bermetamorfosis dinamis dari tingkat rendah, albit dikaitkan dengan zoisite atau mineral dari clinozoisit seri epidot. Ketika tingkat metamorfosis meningkat, plagioclase menjadi lebih berklasifikasi dan jumlah zoisit menurun. Zoisit diubah menjadi anortit yang masuk ke dalam plagioclase. Reaksi tersebut dapat diwakili oleh persamaan Ca2Al3 Se2O12 OH sama dengan 3CaAl2 Si2O8 plus CaO plus H2O. Hal ini tentu saja merupakan penyederhanaan yang berlebihan, tetapi ini menunjukkan bahwa reaksinya melibatkan air, dan kesetimbangan akan dipengaruhi oleh tekanan uap air parsial. Jika kita menganggap reaksi berlangsung pada beberapa tekanan uap air yang tetap, hubungan antara derajat metamorfosis dan komposisi plagioclase dapat direpresentasikan secara diagram pada gambar 11.10. Hubungan ini juga diperumit oleh paristerit yang bercampur dengan plagioclase yang kaya natrium.
Analisis mikroelektron telah menunjukkan bahwa plagioklas dalam batuan fasies sekis hijau dan epidot amfibolit hampir murni albit. Sedangkan pada batuan fasies amfibolit adalah murni albit adalah AB lebih dari 99 dan amfibolit adalah AB 80 atau lebih klasik. Hal ini diilustrasikan pada gambar 11.10 yang menunjukkan bahwa albit dan zoisit berada dalam kesetimbangan stabil hingga temperatur T2. Pada suhu ini, albit seluruhnya diubah menjadi plagioklas dari komposisi AB yang disediakan dengan kalsium yang cukup. Hasil kalsium yang tidak mencukupi adalah campuran dari dua plagioklas, masing-masing sekitar AB dan ABE. Ketika suhu meningkat melebihi T, jika kalsium masih tersedia, plagioklas menjadi semakin kaya dalam komponen anortit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metasomatisme dalam metamorfisme. Metasomatisme biasanya terjadi tanpa perubahan volume total. Artinya, batuan yang dimetasomatisasi umumnya menempati volume yang sama seperti sebelum metasomatisme. Hal ini sangat penting karena reaksi metasomatik tidak secara kuantitatif diwakili oleh persamaan sederhana konvensional yang hanya menyeimbangkan bobot yang sama dari material di sisi kanan dan kiri tanpa memperhitungkan perubahan volume. Dengan demikian, serpentinisasi olivin dapat direpresentasikan dengan persamaan berikut. 3 Mg2SiO4 plus Si2O plus 4H2O menjadi 2H4 Mg3SiO2O9 atau 5 Mg2SiO4 plus 4H2O menjadi 2H4 Mg3Si2O9 plus MgO plus SiO2. Dari dua persamaan ini, persamaan kedua lebih baik mendekati konversi olivin menjadi volume serpentin yang sama, dengan asumsi MgO dan SiO2 berlebih dihilangkan dalam larutan, dan diharapkan dapat mewakili proses yang sebenarnya secara lebih dekat. Oleh karena itu, tidak aman untuk menafsirkan metasomatisme secara kuantitatif dalam persamaan sederhana yang benar-benar sesuai dengan reaksi yang melibatkan muatan volume yang ditandai. Meskipun persamaan tersebut berguna untuk menunjukkan secara kualitatif arah general di mana reaksi kimia mungkin telah berlangsung. Pada gambar 11.11 di samping, diagram aktivitas yang menggambarkan hubungan fase dalam sistem panas bumi Salton Sea pada 300 derajat Celcius. Simbol bulat padat mewakili komposisi fluida formasi panas bumi, dan simbol kotak terbuka dan padat di A dan J masing-masing mewakili air laut dan air sungai Colorado di bagian bawah. Tanda panah putus-putus dan anotasi huruf dijelaskan dalam teks bersama dengan dasar untuk menempatkan batas fase pada posisi yang ditunjukkan. Aktivitas air diambil dengan satu kesatuan dalam membuat diagram ini. Gambar 11.11 pada materi sebelumnya mengilustrasikan fase mineral stabil yang ada dalam sistem MgO, K2O, Al2O3, SiO2, H2O pada suhu 300 derajat Celcius. Diagram lain dapat dibuat untuk memperluas sistem agar mencakup CaO dan Na2O dan mendekati air laut.
Titik A dalam diagram menunjukkan komposisi air laut dan untuk argumen ini dapat dianggap sebagai ciri khas air ikat dalam sedimen pelit. Garis putus-putus menggambarkan jalur perubahan kimia saat air larut bereaksi dengan feldspar pada sistem metamorf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur aksesoris batu metamorfik. Dalam kondisi ideal, distribusi elemen pelengkap antara mineral metamorf diatur oleh parameter termodinamika. Keteraturan kesetimbangan termodinamika memungkinkan potensi penggunaan elemen jejak sebagai indikator suhu dan tekanan reaksi metamorf. Distribusi elemen jejak antara dua fase terkait dengan hukum partisi Nernst. Dalam kasus elemen jejak yang berperilaku sebagai larutan encer, hubungannya berlaku K sama dengan XM pangkat A per XM pangkat B, di mana K koefisien distribusi adalah fungsi konsentrasi X unsur jejak A dalam fasa mineral A dan B. Koefisien distribusi bervariasi dengan suhu sesuai dengan hubungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ultrametamorfisme. Dalam kondisi ultrametamorfisme, magma yang bergenerasi kemungkinan besar akan terbentuk granit karena kelimpahan sedimen kuarsa feldspatik dan suhu leleh yang lebih rendah dari batuan hidro dengan komposisi granit. Beberapa granit mungkin telah dibentuk dengan peleburan ulang bahan yang sebenarnya dari komposisi yang sesuai. Namun, granit juga dapat terbentuk tanpa peleburan ulang. Asosiasi mineral granit kuarsa, kalsium feldspat, biotit, dan atau hornblende adalah ciri khas facies amphibolit. Dan setiap badan bantuan dengan komposisi massal yang sesuai dengan granit atau yang terselubung darinya oleh metasomatisme mengkristal ulang untuk memberikan asosiasi mineral khas ini dalam kondisi fasies itu.